Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Mimi Peri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga centang nasi di rumah kalian tetap aman. Kali ini Mimin akan membahas film-film Stephen Chow, salah satunya From Beijing with Love. Film ini menceritakan Stephen Chow yang menjadi agen rahasia akan menyelidiki kasus pencurian fosil berharga milik negara Cina. Nah, bagaimana keseruan dan kegokilan Stephen Chow dalam menangani kasus tersebut? Oke, tanpa banyak bacot-bacot, langsung saja kita ke alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah truk kontainer yang memasuki markas besar milik militer. Nah, truk itu diketahui membawa fosil dinosaurus yang merupakan aset prasejarah milik negara Cina. Akan tetapi, di saat para petugas akan memindahkan fosil yang berada di dalam truk tersebut, fosil itu sudah tidak ada di dalamnya. Lalu di sisi lain, truk kontainer yang asli telah ditukar oleh segelomboran perampok yang dibawa ke sebuah gudang besar. Nah, di saat kepala dinosaurusnya akan dikeluarkan dari dalam, muncul seorang agen rahasia bernama Ling, keluar dan langsung menghabisi para perampok tersebut. Setelah ia berhasil melobikan semua para perampok, tiba-tiba saja datang sosok Robocop yang memakai senjata yang disebut Golden Gun dan menyerang agen Ling. Nah, Ling yang merasa tak mampu menghadapinya pun langsung kabur dan berusaha menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Akan tetapi saat sedang melapor, agen Ling langsung terbunuh. Akibat dari kejadian itu, komandan militer mendapatkan marahan dari pemerintah pusat dan diminta untuk segera mendapatkan fosil itu. Nah, komandan yang sedang bingung mencari pengganti agen Ling tanpa sengaja melihat berkas yang akan dibuang bawahannya yang sudah tersimpan selama 10 tahun. Komandan yang berpikir pria yang berada di berkas itu mampu menggantikan Ling. Tanpa pikir panjang, langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa pria itu ke hadapannya. Setelah itu, scene berpindah ke pasar Shenzhen. Di sini kita akan diperlihatkan sosok pria penjual daging yang bernama Chad. Di saat itu ia sedang dikejar-kejar seorang perempuan. Tapi bukan karena perempuan itu jatuh cinta padanya ya, melainkan sedang menagih uang BO semalam yang belum dibayar sama Chad. Karena belum punya uang, akhirnya Chad membayarnya dengan sepotong daging babi. Ya, tentu saja si perempuan tersebut pun marah dong dan mengembalikan dagingnya. Meskipun marah-marah begitu, namun perempuan tersebut tetap klepek-klepek sama Chad karena ia tampan. Kemudian ia didatangi oleh seorang pria tua yang bernama Wensi. Yang faktanya ia adalah orang yang pernah mengajari Chad menjadi agen rahasia 10 tahun yang lalu. Nah, maksud kedatangan Wensi ke sana adalah untuk memberitahukan Chad bahwa dirinya sekarang sudah menjadi agen rahasia dan akan segera menerima sebuah misi. 嚟，俾手套抱下先。遲啲先啦。 Singkat cerita, akhirnya Chad sampai di markas rahasia dan bertemu komandan. Di sini ia langsung diberikan misi untuk mengambil kembali fosil dinosaurus. Ia juga disuruh komandan untuk menyelidiki seseorang yang bernama Lai Yaowi yang dicurigai sebagai Golden Gun. Setelah diberitahu semua detail misinya, Chad pun diberikan sedikit uang untuk membeli pakaian sebelum ia pergi ke Hong Kong. Lalu setelah bertemu dengan Chad, komandan yang didampingi pengawalnya yang bernama Lee pergi menemui seorang komandan bernama Chan. Akan tetapi di pertemuan itu, komandan Chan yang terlalu ikut campur membuat ia harus meninggoy. Setelah itu, komandan memerintahkan Lee untuk menjalankan misi mendekati dan menghabisi Chad dengan berpura-pura sebagai agen bantuan yang dikirim oleh komandan.
Di sisi lain, Chad yang sudah melihat film dari James Bond akhirnya menemukan pakaian yang cocok untuk dirinya. Chad yang sudah sampai di Hong Kong langsung menuju ke sebuah hotel mewah yang sudah dipesankan oleh pemerintah untuk dirinya. Namun ketika ia menunjukkan bukti pemesanan hotel, ternyata itu adalah bukti penyewaan motel kelas melati yang berada di pinggiran kota Hong Kong. Shit. Sesampainya di dalam kamar, Chad menemukan pesan rahasia yang mengharuskan dirinya ke suatu tempat. 點啊？冇俾人跟蹤啊嘛？ Setelah sampai di sana, ia pun bertemu dengan Lee yang langsung mengajaknya ke rumah. Di tengah perbincangan mereka, Chad tiba-tiba melihat puntung rokok di lantai dan mulai mencurigai jika ada seseorang di dalam rumah itu. 出嚟啊！出嚟！ Nah, ternyata puntung rokok itu milik Chad sendiri. Setelah kejadian memalukan itu, Chad pun mengalihkan perhatian dengan menunjukkan perlengkapan khusus serta menunjukkan kemampuannya. F40咁樣，表面上係一個大哥電話，呢個係方便我哋出席一啲宴會場合能夠着緊呢對鞋。你知啦，作為一個特務。 Kemudian Lee yang berencana akan segera menyelesaikan misinya memperlihatkan peralatan senjata miliknya. Dan ketika Lee akan bersiap-siap akan menghabisi Chad, inilah yang terjadi. 一開就到後射㗎。你唔早啲講。 Lee yang terluka langsung menuju kamar mandi untuk menghubungi komandan. Namun di tengah-tengah perbincangan itu, Chad langsung masuk ke kamar mandi dengan polosnya dia yang tak tahu apa-apa memberikan hormat kepada komandan. Setelah itu, Chad yang melihat tangan Lee terluka berusaha untuk mengobatinya menggunakan plester. Akan tetapi, hal itu membuat Lee menjadi tambah marah kepada Chad. Singkat cerita, saat Chad dan Lee sedang makan di restoran, Chad berbincang dengan seseorang yang sedang makan dengan kedua temannya yang terlihat panik luar biasa. Nah, setelah selesai makan, Lee tak sengaja melihat senjata yang ada di balik jas milik pria tersebut. Mengetahui jika ketiga pria itu akan melakukan kejahatan, Lee pun meninggalkan Chad di sana. Setelah kejadian itu, Lee langsung melaporkannya kepada komandan tentang apa yang terjadi. Ia juga melaporkan jika sebenarnya Chad adalah agen yang baik. Lalu komandan yang tak ingin misinya gagal menunjukkan bukti palsu tentang korban-korban yang telah dihabisi oleh Chad. Hal itu seketika membuat Lee kembali percaya semua ucapan komandan. Setelah itu, Lee ditugaskan untuk mengarahkan Chad ke rumah Lai Yawi dan menghabisinya di sana. 你想點啊？做唔做？做咩啊？做白金。 Setibanya di rumah Lai, Chad yang sudah berpakaian rapi bagaikan malaikat langsung menggunakan tas dewa miliknya untuk masuk ke dalam. Tapi... Oh shit！未校角度，所以直上直落。喂，你唔好嘥我時間。 Setelah berhasil masuk, Chad mulai bertingkah layaknya agen mata-mata. Sementara itu, Lee yang berada di atas sudah bersiap-siap untuk menghabisi Chad. 個個都兇神惡煞嘅，但係又好好相遇嘅，真係講。 Lee yang tak bisa melihat Chad dengan jelas memintanya untuk mendekat ke arah piano. Namun di sini Chad memainkan lagu cinta yang membuat Lee menjadi terpukau.
Setelah permainan piano selesai, Chad dihampiri seorang wanita cantik dan merayunya. Dan tiba-tiba datang seorang pria bergigi besi menyerang Chad. Lee yang melihat hal itu langsung memanfaatkan untuk menembaki Chad. Pada saat Chad sudah bisa menghindar, tiba-tiba dia kembali untuk mengambil sesuatu yang malah ia terkena tembakan dari Lee. Lee yang mengira misinya sudah selesai langsung kembali ke mobil. Dan di saat Lee akan pergi dari tempat itu, Chad muncul dengan terluka parah. Bukan hanya itu, ternyata Chad juga memberikan setangkai bunga mawar putih yang ia ambil tadi. Lee yang merasa bersalah pun langsung bergegas kembali ke rumah. Namun mereka sempat dihalangi oleh pria bergigi besi tadi. Setibanya di rumah, Lee berusaha menyelamatkan Chad dengan alat yang seadanya. Nah, karena tidak ada obat bius, Chad malah menggunakan video bokep untuk mengalihkan perhatiannya. 呢招分明叫老漢推車，你唔好當我唔識嘢喎。 Setelah peluru itu berhasil dikeluarkan, Chad menyadari jika peluru itu berasal dari senjata milik Lee. Ia pun menanyakan kebenaran pada Lee, apakah benar ia menembaknya. Dan Lee pun mengiyakan pertanyaan itu. Setelah Chad pergi, Lee didatangi oleh wanita cantik tadi dan pria bergigi besi tadi untuk disandera. Singkat cerita, Chad mendatangi komandan dan melaporkan apa yang sudah terjadi. Di sini komandan juga mengatakan padanya jika Lee telah menjadi pengkhianat negara dan hilang begitu saja. Komandan pun kemudian meminta bawahannya untuk membawa Chad ke rumah sakit agar segera diobati. Namun ternyata ia tidak dibawa ke rumah sakit melainkan tempat eksekusi mati. Scene lalu berpindah ke tempat fosil kepala dinosaurus yang sudah dimasukkan ke dalam kontainer. Ternyata selama ini komandanlah yang telah mencuri aset prasejarah itu. Dan ketika fosil itu akan dibawa pergi, datanglah Lee bersama 2 orang yang menyandranya untuk menggagalkan usaha komandan. Nah, di sini jugalah terungkap siapa pria di balik jubah Robocop yang menggunakan Golden Gun yang merupakan komandan. Saat Golden Gun akan membunuh Lee, Wensi dan Chad pun datang ke sana. Chad yang kesal harus kehilangan uang $100 demi bebas dari eksekusi, langsung bersiap-siap melawan Golden Gun dan pertarungan akhir pun dimulai. Di scene akhir, Chad pun kembali ke profesi lamanya sebagai penjual daging dan menikmati suasana pasar sambil bercocok tanam dengan Lee di sana dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita From Beijing with Love. Gimana? Kocak kan aksi Stephen Chow kali ini? Nantikan terus film-film seru lainnya yang akan Mimin ceritakan untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film-film seru lainnya yang akan Mimin ceritakan untuk kalian. Dadah!